Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat saja. Roti pun tidak boleh dibawa, demikian pula kantong perbekalan dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 jubah. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, inti Injil bacaan kita minggu ini adalah perutusan ya. Dan perutusan dari Allah itu misteri. Itu saya cerita kisah terbentuknya umat stasi Sendang di lereng Gunung Wilis itu ya. Masuk parokinya paroki Tulungagung. Stasi Sendang ini tidak didirikan oleh pastor, katekis atau guru agama. Awalnya anak murid SMP itu tertarik dengan sikap gurunya yang Katolik, sekolah negeri. Lalu minta kepada gurunya apakah dia bisa dibaptis jadi Katolik seperti gurunya. Gurunya ini kan ragu-ragu, waduh nanti kalau saya membaptis dikira kristenisasi gitu. Lalu dia mau tanya, di mana keluargamu enggak apa-apa? Ya sudah, akhirnya diajak naik ke stasi Sendang itu di desa di lereng Gunung Wilis itu. Ternyata ya supaya tidak menimbulkan masalah kan dia pengen kenal keluarganya. Pada saat itu juga kemudian diajar tentang siapa Yesus Kristus dan sebagainya sejauh mampu karena ini bukan guru agama. Keluarga ini jadinya ikut tertarik. Lalu kemudian minta supaya minggu depannya datang lagi untuk ngajar. Saat minggu depannya datang lagi, sejauh dia ngajar ya yang umum-umum saja tentang Trinitas, Yesus Kristus, dan tetangga-tetangganya itu ikut nguping. Terus tetangganya bilang, datang minggu depan kami boleh gabung tidak mendengarkan ajaran ini. Akhirnya bertambah jadi satu keluarga, jadi 2 keluarga dan sebagainya. Dan sekarang menjadi sebuah stasi. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, salah satu contoh ya bagaimana perutusan Yesus itu tidak terduga. Tadinya dari seorang anak SMP lalu berkembang seluruh beberapa keluarga di wilayah itu lalu jadi Katolik. SMTB ini juga demikian. Saya itu masih banyak mengalami peristiwa-peristiwa rohani perutusan. Kesaksian seorang yang sakit itu di SMTB ini ya, minta dibaptis secara Katolik. Loh, padahal ya keluarganya itu Pancasila, ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Katolik, dan yang mendoakan juga banyak karena anak-anaknya pengennya ya bapaknya ini sembuh. Tapi dia itu tertarik dengan anaknya yang mendoakan rutin bapaknya yang sakit ini doa rosario setiap malam. Di antara pilihan-pilihan anaknya menawarkan sudah Pak ikut ini dan sebagainya, dia ingin jadi Katolik. Karena kalau mendengarkan didoakan doa rosario itu
Hatinya itu damai sekali, tenang sekali. Sebuah kesaksian loh di paroki kita. Saya yakin ada hal-hal yang sederhana, yang seperti itu ternyata. Bahwa perutusan terus-menerus dilakukan oleh Yesus semenjak kepada para rasulnya yang ke-12 itu sampai sekarang. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kisah perutusan Yesus itu adalah kisah yang kita bisa melihat memang terus-menerus usaha Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Kisah perutusan yang paling menarik bahwa perutusan Yesus ini tidak ada target seperti manajemen modern. Tidak ada. Kamu di sana nanti dapat harus punya 25 jiwa. Yo. Kamu di kono kudu 10 jiwa. Tidak ada begitu. Hitung-hitungan target itu tidak ada. Perutusan Yesus ya pokoknya berangkatlah begitu saja. Hanya kamu jangan bawa ini, jangan bawa itu dan sebagainya. Ya, lakukan yang baik di situ, usirlah setan-setan, sembuhkanlah yang sakit dan sebagainya. Begitu. Lalu kalau diterima bersyukur berkatmu ada di rumah itu, tapi kalau tidak diterima ya pergi saja ke bus. Enggak perlu kemudian mencaci maki orang yang menolak kamu. Enggak ada di dalam Injilnya yang kita dengarkan itu enggak ada. Itu artinya apa Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih? Bahwa perutusan yang dari Yesus itu sendiri kepada Anda dan saya, kita semua itu ya pengandaiannya ya siap sedia saja, tidak perlu untuk pakai target, tidak perlu untuk harus bagaimana. Karena kita kemudian yakin dalam pemberitaan selanjutnya yang dirasakan oleh para rasul itu digambarkan ya Roh Kudus hadir, Roh Kudus menyertai. Bahkan bisa jadi kalau kisah yang disedang tadi itu Roh Kudus sudah mendahului. Digambarkan Roh Kudus itu sudah mendahului, membuka hati dan perasaan orang-orang di sana sehingga pada saat kemudian datang terjadi pewartaan itu langsung connect gitu ya. Langsung kemudian jalan. Kok gampangnya begitu rupa gitu. Tidak ada tentangan, tidak ada hambatan dan sebagainya gitu. Itu sesuatu yang luar biasa yang harusnya terus-menerus kita yakini bahwa karya perutusan Allah yang dipercayakan kepada kita itu adalah hanya kita ini silakan terus melaksanakan, terus mau dan siap sedia. Dan yang indah karena Roh Kudus itu sebenarnya terus-menerus mendampingi karya ini. Dan itu kita bisa belajar bahwa gambaran mengenai gereja yang sekarang ada di mana-mana itu bagian dari karya manusia dan Allah. Allah terus-menerus memperjuangkan dengan karya keselamatannya dan manusia terus-menerus menyediakan dirinya untuk mau diutus gitu ya, dimanapun dia berada gitu, dalam posisi apapun gitu. Ya memang ada perutusan-perutusan yang khusus ya, imam-imam, suster-suster, buter-buter yang diutus ke tanah-tanah misi dan sebagainya gitu ya. Tapi bagi kita semua sebagai umatnya, perutusan itu adalah hakikat gereja. Makanya dalam 5 panca tugas gereja, perutusan itu masukkan dalam kerikma pengajaran dan juga martiria, kesaksian hidup kita ini. Dan saya yakin banyak yang terus-menerus berjalan dan itu kemudian secara natural itu tumbuh dan berkembang sehingga hakikat gereja adalah perutusan itu adalah kita semua ini. Nah, Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, tantangannya apa? Ya, tantangan milenial kita di perutusan zaman ini. Kalau saya melihat usaha agama-agama untuk menarik ya pengikut, peserta dan sebagainya itu sekarang dengan medsos dan sebagainya itu trennya itu mulai nggak wajar. Tren pewartaan sekarang ini agama-agama itu suka buat yang aneh-aneh, yang nyeleneh gitu ya. Karena itu menarik. Ya, menarik gitu. Hal yang aneh, kelihatan ekstrim, kelihatan nyeleneh, berbeda dengan pada umumnya itu menarik, penasaran. Anda dan saya itu pengennya tergugah, digugah penasaran jane ono opo iki. Apa yang harusnya yang kita terima dengan dibuat begini, dibuat begitu gitu kan. Itu sekarang begitu aneh-aneh gitu. Ya. Kadang-kadang kalau buat acara bukan ke orangnya, buat acara itu spektakuler, bombastis gitu ya. Bahkan dikatakan seperti megalomania kompleks gitu ya.
kalau yang besar, banyak dan sebagainya itu lalu akan menarik minat. Memang itu kalau saya lihat itu begitu sekarang ini. Gambarannya kalau pewartaan perutusan ya agama-agama kadang-kadang membuat sesuatu yang spektakuler, membuat sesuatu yang aneh dan nyeleneh dan sebagainya. Tapi apakah itu berlangsung lama? Saya yakin enggak, karena hanya soal menutupi, memenuhi orang untuk penasaran saja. Habis itu ya selesai. Oh tiba-tiba mek ngono. Oh ternyata bahkan supaya untuk mengikat diberi peraturan-peraturan, ya bahkan diberi dogma-dogma, ajaran-ajaran yang kaku dan keras itu ya, supaya tetap terikat gitu ya. Lalu orang merasakan ini tidak natural, ini tidak alamiah ini rasanya lalu orang merasa terbebani dan terpaksa gitu. Bahkan orang lalu merasa terkejar-kejar, dikejar-kejar gitu. Dan itu yang kita bisa melihat fenomena-fenomena itu ya. Hanya orang pengen datang, pengen lihat, pengen ngerasakan, ya lalu selesai gitu. Karena apa? Untuk tindak lanjutnya kemudian bolak-balik aku itu ditelepon, diingatkan kamu sudah begini toh, kamu sudah begitu toh. Kamu tidak boleh begini loh, kamu tidak boleh begitu loh, kamu harus begini loh. Ya lama-lama orang jadi jenuh karena kembali ke legalis gitu. Karena ini peraturan kita, ini ketentuan kita, ini kelompok kita harus begitu. Waduh tambah abot ya metu maneh. Nih, tapi menarik pertama karena satu hal tadi itu nyeleneh golek sing aneh-aneh gitu. Yang kedua kita bisa melihat ya tantangan milenial kita ini dalam pewartaan itu ya. Lalu disertai dengan kalau agama-agama baru atau agama-agama yang pengen diakui itu pengen tampil beda, ya pakai atribut-atribut, aksesoris gitu, supaya aku dianggap beda sama, pokoknya beda saja dengan yang lain, entah seragamnya, entah topinya, entah kudungnya, entah apanya, pokoknya beda. Ya. Besok-besok Anda akan lihat ini omongannya Romo Pras ke depan itu sampai bisa jadi orang itu ditato gitu supaya menunjukkan bedanya, tato suci gitu. Bisa jadi supaya aku anggap beda, ini aku beda ini. Itu kan sebenarnya di situasi kota kita yang metropolis ya orang butuh pengakuan karena kita itu kan cenderung tidak diakui secara personal, anonim gitu. Sehingga kalau diakui secara khusus dengan atribut-atributnya itu lalu merasa bahwa itulah yang benar gitu. Lalu kemudian merasa paling suci, merasa paling soleh, merasa paling hebat, merasa paling ini paling itu gitu ya. Lalu kemudian nuduh yang lain. Nah ini mulai kesombongan rohani. Yang lain tuh biasa-biasa. Umat wilayah lingkungan biasa-biasa. Umat paroki biasa-biasa gitu aja. Tapi saya akan tunggu sampai berapa lama itu bertahan. Karena ini hanya soal pengakuan diri, bukan orang menemukan, dipilih, diutus secara khusus oleh Tuhan untuk mewartakan kebaikan dan keselamatan. Agama itu hanya untuk pengakuan identitas diri yang aneh supaya diakui oleh sesamanya, oleh keluarganya, oleh masyarakatnya. Ini tantangan kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih ya. Dan itu yang perlu untuk lihat bahwa perutusan itu yang dikenakan oleh Yesus kepada Anda dan saya itu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Engkau kuutus dalam kondisi-kondisi, dalam kondisi apapun. Jadi ada orang yang tertarik dengan temannya kalau setiap jam 12 siang di kantor dia berhenti sejenak untuk doa malaikat Tuhan. Itu sudah perutusan pertobatan karena yang lain aku tak melok ya. Yang tadinya cuek-cuek saja sama Katolik ikut-ikut gitu ya. Hal yang sederhana saja. Ada yang sakit didatangi lingkungan, umat lingkungan didoakan. Ada hal yang sederhana yang menjadi bentuk-bentuk perutusan yang menghadirkan bukan yang aneh-aneh dan nyeleneh tadi, tapi yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan perhatian, penuh dengan kesetiaan. Seorang bapak berangkat kerjanya dilihat anaknya begini. Papa saya kalau mau berangkat doa dulu. Di mobil, di atas sepeda motor doa dulu sebentar. Itu kesaksian bagi anak itu perutusan yang luar biasa. Menyentuh ya. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, termasuk kita juga harus mendukung karya perutusan Allah ini juga. Saudara-saudara kita dari Stasi Randegan ini juga
diutus ke sini untuk perutusan mewartakan. Di sana juga akan dibuka karya keselamatan Allah yang lebih besar lagi. Mereka sudah dibantu Bapak Ibu membangun gereja dan mereka mau membangun pasuran. Supaya apa? Ya tidak hanya datang, tapi ada nanti kalau ada romo, frater, petugas yang bisa kemudian tinggal di situ untuk mendampingi umat yang ada di stasiun Randegan ini. Selama ini hanya dilaju 1 jam dari Mojokerto, hanya misa, hanya begitu aja. Belum punya pasturan, supaya tempat perutusan Allah itu nyata dan lebih konkret dan lebih sungguh-sungguh terpelihara umat di sana. Nah, ini salah satu hal yang kita pun bisa membantu dengan sederhana. Karya yang nyata yang masih terus berjalan hingga zaman ini dan karya-karya Tuhan perutusan terus ke depan dengan tantangan-tantangannya. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, saya menyapa Anda yang tekun dalam iman Anda di keluarga Anda, di masyarakat Anda, di tempat kerja Anda. Yang mungkin bagi Anda itu Anda lakukan untuk pribadi Anda. Tapi yakin kalau Anda lakukan dengan sungguh-sungguh, ya Anda sebenarnya sudah melakukan perutusan Allah. Anda melakukan dengan yang sederhana, ya setia kepada keluarga, tekun berdoa, setia untuk memperjuangkan apa yang baik dan benar, mengingatkan mereka yang salah, itu termasuk mengusir setan-setan. Itu ya salah satunya ya Anda dipanggil dengan mengingatkan saudara-saudara yang kita kasih ini dengan sopan, dengan kerendahan hati. Dasar kesaksian kita bukan pengalaman yang hebat-hebat gitu ya. Saya tadinya lumpuh bisa berjalan, saya tadinya buta bisa melihat. Enggak. Lihat itu kitab bacaan pertama itu yang inti penutup dari renungan ini. Kitab Amos. Amos itu sharing saja dirinya. Dia enggak ngomong yang hebat. Aku ini siapa? Aku ini seorang peladang, aku ini seorang penggembala domba. Aku ini seorang pekerja di kebun. Aku ini orang yang seperti ini, tapi Tuhan mau memakai aku. Amos itu berani mau menunjukkan bahwa kesaksian perutusan itu apa adanya, pengalaman kita sehari-hari, situasi yang sederhana, situasi yang penuh dengan rahmat dan kedamaian. Semoga kita menekuni apa yang Tuhan percayakan kepada kita semua, orang-orang yang kita kasihi, anak-anak kita, suami kita, istri kita, keluarga kita, pekerjaan kita, hal-hal yang tempat di mana Anda hadir setiap hari, di situ menjadi ruang perutusan yang penuh kasih dan penuh damai karena Anda seorang Katolik. Berkat Tuhan menyertai kita semua.